kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Bikian Saputra, kemudian ada Alia Rahma, kemudian ada Julia Saputri. Nah, kami di sini membuat media mengenai scrapbook. Nah, scrapbook itu sendiri itu mempunyai fungsi yaitu di mana kita membuatnya ini untuk SDN Rawabuaya Nusa Pagi, kelasnya itu kelas 3 semester 1. Muatan terpadu yang kami buat ini PPKN. Temanya tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian subtemanya itu 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Alokasi waktunya itu 35 menit untuk penjelasan scrapbooknya itu sendiri. Scrapbook ini dibuat oleh kami dengan menampilkan materi-materi tentang Pancasila. Scrapbook ini dibentuk berukuran A5 sejumlah 10 halaman dengan menggunakan jenis kertas, yaitu ada karton hardboard, ada matte paper, jasmine, karton glossy, dan hiasan-hiasan yang dapat membuat scrapbook ini menjadi lebih menarik. Scrapbook ini dibentuk sebagai buku dengan jilid spiral. Di dalam scrapbook ini akan menampilkan hakikat Pancasila mengenai Pancasila, lambang-lambang dari gambar Garuda Pancasila, dan arti dari setiap lambang pada Garuda Pancasila. Di dalam scrapbook ini juga dilengkapi dengan lagu nasional yang nanti akan kami taruh QR code-nya. Jadi lagu nasional itu bisa di-scan, kemudian nanti si anak itu bakal langsung menuju ke lagu nasional itu, yaitu Garuda Pancasila, dan bisa didengarkan. Kemudian terdapat soal evaluasi juga untuk mengetahui pemahaman siswa apakah dia sudah memahami tentang materi Pancasila yang sudah disampaikan sama gurunya. Terus ada beberapa hiasan juga di dalam scrapbook itu berupa gambar-gambar yang berkaitan tentang Pancasila, seperti gambar anak SD, gambar bendera, gambar Garuda Pancasila, gambar-gambar lainnya yang masih berkaitan dengan materi Pancasila. Media pembelajaran scrapbook ini memiliki kelebihan sama kekurangannya, Bu. Kelebihannya itu mudah dipahami sama siswa dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Boleh di next. Nah, di sini ada storyboard tentang scrapbook itu sendiri. Yang pertama, kita buat opening scrapbooknya itu yang pertama cover. Pada bagian cover ini mungkin kami menulis di covernya mengenal Pancasila, mengenal Pancasila, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Terus di bagian judul ini terdapat gambar burung Garuda. Di bagian tengahnya, pada bagian gambar di bawahnya itu juga terdapat gambar siswa SD, laki-laki dan perempuan yang sedang tersenyum. Kemudian di bagian bawahnya itu ada gambar SD juga, laki sama perempuan. Nah, ini bisa dilihat keterangan juga gambar burung Garuda yang tingginya itu kurang lebih 1,2 inch, kemudian lebarnya itu 1,18 inch, posisi gambarnya itu center atau tengah. Kemudian tulisannya itu kita tulisan mengenal Pancasila-nya itu menggunakan font Aja Eleni Box, terus ukuran fontnya itu 36, space-nya itu 1 pitch, warna fontnya itu putih, posisi tulisan itu center. Tulisan PPKN, tema, subtema, dan pembelajaran itu menggunakan font Mox Extra Light Bold, kemudian ukuran fontnya 11 pt, kemudian space-nya itu 1, kemudian warna fontnya itu hitam, posisi tulisannya itu di tengah juga. Gambar siswa SD-nya itu ukurannya tingginya 2,78 inch, lebarnya 3,28 inch. Posisi gambarnya itu di bagian tengah juga. Terus di tulisan angka 3 itu menggunakan font Mock Extra Light, atau kalian bisa dicari sendiri. Ukuran fontnya itu 48. Terus shape-nya itu diameternya 0,89, warnanya itu shape, warna hitam. Terus warna fontnya itu putih. Posisi tulisannya itu Allegiant Right. Terus kemudian ada bacaan tulisan scrapbook, fontnya itu boleh di next. Ya, bisa dilihat sendiri gambarnya. Ini bisa dilihat contoh covernya. Mungkin apakah kelihatan Ibu dan teman-teman untuk covernya? Kelihatan. Baik. Kemudian di bagian keduanya itu kita sudah masuk ke kata pengantar. Jadi kita menggunakan kata pengantar, boleh di next, dan boleh dilihat gambarnya next lagi.
Nah, ini bagian desain kata pengantar. Apakah kelihatan itu? Kalau tidak, boleh di zoom buat Alia. Itu kata pengantar, bawahnya kata pengantar apa? Kata kompetensi Bawahnya inti. kata kompetensi. Hmm. Eh, Feby, Ya, Ibu jeda dulu. Bisa nggak Ibu lihat jenis tulisan yang ada di dalam medianya? Karena kan ini agak pecah ya, Ibu nggak bisa ngecek. Ini karena masih kelas 3. ada Bu, di atasnya nanti ada penjelasan terkait jenis font yang digunakan buat kompetensi intinya sama Mm-mm. kompetensi ininya. Boleh saya jelaskan ya, Ya, terkait silakan. ininya. Terus kita di dalam tulisan kata pengantar kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan daftar isi kita menggunakan font extra light. Ukuran fontnya itu 10, space-nya itu 1, warna fontnya itu hitam, posisi tulisannya itu di center. Jadi letakkan ke kiri. Tunggu sebentar, Feb. Ibu jeda lagi, Feb. Coba diketikkan di Word Mon Extra Light Bold itu seperti apa? Ibu belum pernah pakai itu. Sebentar Bu, Uh-uh. boleh Alia ditunjukkan untuk fontnya Ya. di Ibu maaf sebelumnya saya izin share screen mengenai Iya. desain ya Bu. Ya. Nah, ini boleh di-share sendiri. Nah, baik, mungkin nanti Julia yang bakal mimpin. Dipersilakan untuk Julia untuk menjelaskan font dan terkait ini desainnya. Jadi kalau di sini jauh lebih ini, Feb, jauh lebih jelas. Ya Bu, itu yang tadi storyboardnya Bu. Dan ini gambar tampilan buat nanti scrapbook yang bakal jadi seperti ini. Gini, bisa tidak di setelah itu kan ada tulisan salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran, ya kan, titik. Itu di enter. Jadi biar mata kita baca itu tidak terlalu lelah. Dia akan ini enggak. Jadi sebaiknya di enter. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tulisan kata scrapbook. Scrapbook itu kan bahasa Inggris ya. Karena dia berbahasa Inggris, maka wajib dibuat miring tulisannya, dibuat italik. Tapi selebihnya oke, nggak ada masalah. Hanya 2 catatan aja ya. Jadi dibuat spasi jeda antar paragraf. Lalu kemudian di scrapbook-nya dibuat miring. Untuk warna sudah oke. Oke, lanjutkan. Biar boleh. Mungkin selanjutnya di bawah lagi Bu, tidak apa-apa. Kita nanti mungkin script-nya nanti saya bacakan. Jadi di sini hanya menampilkan desainnya. Jadi teman-teman boleh lihat desainnya sama Bu Tias juga Bu Ika. Boleh dilihat desain terkait yang nanti akan kami buat. Nah, ini kompetensi intinya. Kompetensi ini intinya di halaman kedua dengan kompetensi dasar yang di bawahnya. Kemudian boleh atas sedikit Julia. Nah, itu ada indikator pembelajarannya. Kita ngambil 3.1. Tujuan pembelajaran juga ada di bawahnya. Jadi kita jelaskan juga tujuan pembelajarannya. Boleh dibawa lagi, Julia. Nah, tadi kan kita sudah mengenal kompetensi dasar, indikator juga tujuannya yang tadi di scrapbook kami yang buat. Kemudian nanti kita ada daftar isi juga terkait isi-isi yang ada nanti di dalam scrapbook yang kami akan buat. Boleh ditampilkan daftar isinya, Julia. Nah, ini di bagian kiri saya ada daftar isi. Jadi kalian bisa lihat daftar isinya, nanti ada halaman juga. Dan ini buat cover pertama mengenai isinya, ada hakikat Pancasila. Jadi teman-teman bisa dilihat dan Wika juga Butias terkait desain dari awalannya. Oke, mungkin Kak Alia atau Alia boleh
menjelaskan lagi. Baik, terima kasih Febi. Saya izin melanjutkan ya Bu, menjelaskan. Nah, di sini tentang hakikat Pancasila, karena di sini desainnya secara digital, nanti ketika kita membuat langsung itu, awan-awannya ini tempel-tempelan gitu Bu, di scrapbooknya. Terus di sini ada buat scan barcode yang isinya lagu Garuda Pancasila. Terus di sini isi dari hakikat Pancasilanya dimasukin ke dalam ini kotak yang ini. Jadi anak itu bisa ngambil untuk membaca hakikatnya di dalam sebuah persegi yang ini, yang nanti akan kita buat di scrapbook. Boleh di next, Julia. Nah, selanjutnya ini ada mengenal Pancasila. Di sini sebelum mengetahui lambang-lambangnya, anak-anaknya itu diminta untuk mengetahui dulu sila ke-1 itu bunyinya apa, sila kedua bunyinya apa. Di sini dengan cara menarik yang ini nih, itu bisa ditarik dari kantongnya gitu, Bu. Jadi di dalamnya itu ada isi dari Pancasilanya. Selanjutnya itu ada lambang-lambang Pancasila. Lambang-lambang Pancasila ini jadi gambar-gambar dari lambang-lambang Pancasilanya ini dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu kita meminta siswanya itu buat menempelkan ke dalam kotak. Nanti di kotak yang ada gambar bintang ini itu kosong, Bu. Jadi anaknya itu ngambil dari gambar dalam amplop lalu ditempelkan ke yang kotak kosong di lambang bintang. Boleh di next, Julia. Nah, di sini ada arti dari setiap lambang. Anak siswanya itu bisa mengambil gambar lambang Pancasila pertama di dalam kantong ini, lalu mengetahui artinya itu dengan ditarik ke samping, Bu. Jadi di sini arti lambang itu kita desain berbeda-beda. Yang arti bintang dengan cara ditarik, kalau yang arti rantai itu dengan cara dibuka tutup. Kalau untuk arti pohon beringinnya itu juga ditarik, cuma hanya satu tarikan. Kalau yang tadi arti bintang itu bisa ditariknya itu banyak gitu, Bu, kertasnya. Nah, kalau yang di pohon beringin ini cuma satu tarikan doang, jadi cuma ada satu kertas yang ada di dalamnya. Di kepala banteng, arti kepala banteng pun sama. Terus kalau di arti padi dan kapas itu buka tutup. Di sini juga ada soal evaluasinya, karena kan scrapbooknya hanya ada satu. Nanti soal latihannya ini setelah siswa bermain dengan scrapbooknya, jadi guru yang akan menyebutkan soalnya, Bu. Dan di sini ada daftar pustakanya. Saya kembalikan ke Febitian. Oh iya, di sini ada belakangnya itu ditulis tim penyusun sama kelompok. Jadi untuk cover sama yang belakangnya itu terpisah, Bu, karena kita nanti di jilidnya itu jilid spiral. Karena dia ini ya ada kertas-kertasnya ya, jadi dibuatnya spiral ya. Iya, Bu. Spiralnya spiral yang bagus ya, jangan spiral plastik, spiral ring ya. Iya, spiral ring. Karena rencananya spiral ring. Ya. Karena cover sama belakang kita juga kita bakal pakainya hardboard. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan Ibu begini, mumpung belum ditutup oleh Anda. Tadi kan sudah Ibu komentarin ya bahwa jenis tulisannya memenuhi syarat, tidak menyulitkan siswa untuk membaca, ada spasi jeda antar paragraf, lalu scrapbook juga itu dibuat miring. Ibu mencatat semua tadi catatan yang Ibu berikan kepada kelompok Aldin sama kelompok Febi, supaya nanti ketika Anda membuat medianya, Ibu akan ngecek lagi perbaikan apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, yang mau Ibu tanyakan begini, ini kan ada kertasnya ditarik-tarik ya, itu bahan kertasnya apa ya? Nanti mudah sobek nggak? Kita ada yang pakai meat paper sama jasmine, Bu. Jasmine paper itu ada ukuran gramnya nggak? Nggak ada. Jasmine paper itu kayak apa sih? Bukan kayak buffalo gitu, bukan? Yang kertasnya itu
kayak ada pernak-perniknya gitu, Bu. Iya, agak sedikit kasar Bu, Jasmine itu. Jadi Iya. kurang lebihnya kayak kertas clipping bagian belakangnya. Kertas jilid bagian Kertas belakang. jilid bagian belakang. Iya, tapi itu beda. Kalau kertas jilid kan namanya buffalo atau apa gitu. Mm-mm. Kalau Jasmine lagi lebih kasar lagi dan lebih tebal. Ketebalannya lumayan lah. Buat ini untuk gampang sobeknya tergantung siswanya sih Bu. Cara makainya seperti apa. Tapi kalau untuk dijaga nggak bakal sobek. Oke. Karena memang Ibu juga membuat catatan bahan kertas tidak masalah karena kan SD-nya anak SD kelas 3 ini ya. Cuma memang kertas yang ditarik-tariknya itu jangan setipis seperti A4 HVS karena pasti akan mudah hancur karena kan aktivitas anak-anak itu dia narik segala macam itu kan kemungkinan rusak media itu jadi lebih tinggi. Oke, baik, bagus ini Pep. Ibu rasa hanya masalah spasi jeda lalu ini enggak terlalu krusial.